bahwa Indonesia sebagai sebuah negara itu usianya nggak lebih dari 90 tahun, ya. Tidak akan lampau dari 1 abad. Jadi paling nyampe di usia 90 tahun merdeka, ya. Jadi bertahan sampai dengan 2035. Karena di 2035 itu akan terjadi kebangkrutan yang luar biasa, sehingga memaksa negara Indonesia itu menjadi bubar. Kaitan dengan keadaan Indonesia di masa depan, jadi kita tentu akan banyak bergantung kepada calon-calon pemimpin di masa depan. Ya kita nggak tahu siapa yang akan memimpin Indonesia ke depan. Paling tidak sampai dengan 2024 ya masih Pak Jokowi CS kan. Setelah itu ya kita nggak tahu siapa. Ya, karena banyak tokoh yang punya potensi yang sama untuk menjadi presiden atau menjadi pemimpin negara Indonesia ini. Hanya saja kalau diperkenankan saya akan memberikan beberapa saran ya untuk calon-calon pemimpin masa depan Indonesia. Sarannya sederhana sih, yaitu belajar banyak aja dari Muhammadiyah, ya. Bagaimana caranya saya nggak tahu, tapi saya hanya sampaikan belajar banyak dari Muhammadiyah, dan dengan sendirinya belajar banyak dari tokoh di belakangnya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa saya arahkan ke sana? Karena kita bicara fakta. Ya, faktanya organisasi Muhammadiyah itu sekarang ini sudah tidak sekedar menjadi aset bangsa, sudah menjadi aset dunia kan gitu. Dan dalam perjalanannya sudah lampau 1 abad. Ya. Jadi otomatis ini berarti kan cara pengorganisasinya benar, profesional. Ya. Cara mengorganisir ya. Diorganisir sedemikian rupa secara profesional, ya hasilnya luar biasa. Dan semua orang sudah tahu bagaimana gerakan dari Muhammadiyah ini, betapa besar manfaat yang diberikan untuk seluruh umat manusia. Jadi mengutamakan ajas kemanfaatan. Sehingga dengan demikian maka calon-calon pemimpin saya pikir ya mesti belajar banyak kepada Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mengangkat masalah masa depan bangsa Indonesia. Jadi bagaimana masa depan Indonesia ini? Saya sebagai seorang warga negara Indonesia, jika melihat kondisi negara bangsa Indonesia saat ini, jujur saja ada kecemasan yang luar biasa ya. Karena sangat-sangat mengkhawatirkan keadaan Indonesia di masa depan. Dari tanda-tanda yang saya baca, ada keyakinan penuh ya bahwa Indonesia sebagai sebuah negara itu usianya nggak lebih dari 90 tahun, ya. Tidak akan lampau dari 1 abad. Jadi paling nyampe di usia 90 tahun merdeka, ya. Jadi bertahan sampai dengan 2035. Karena di 2035 itu akan terjadi kebangkrutan yang luar biasa, sehingga memaksa negara Indonesia itu menjadi bubar dalam artian berubah sistem ya. Tetap ada negara Indonesia, cuma sistemnya tidak lagi sebagai sebuah negara kesatuan gitu. Cuman sistemnya apa, walau-walau bisawab. Dan ini tampaknya sebuah takdir ya, mau diapain juga ya namanya takdir akan terjadi, kecuali dengan upaya-upaya luar biasa. Karena takdir itu pada dasarnya bisa dirubah, ya, bisa dirubah, ya, tergantung kepada upaya maksimal dari seseorang atau kaum tertentu. Jadi upayanya tidak sekedar maksimal, tapi luar biasa gitu, sehingga Allah berkenan merubah takdir itu. Bisa.
Nah, kaitan dengan keadaan Indonesia di masa depan, jadi kita tentu akan banyak bergantung kepada calon-calon pemimpin di masa depan. Ya, ya kita nggak tahu siapa yang akan memimpin Indonesia ke depan. Paling tidak sampai dengan 2024 ya masih Pak Jokowi CS kan. Setelah itu ya kita nggak tahu siapa. Ya, karena banyak tokoh yang punya potensi yang sama untuk menjadi presiden atau menjadi pemimpin negara Indonesia ini. Hanya saja kalau diperkenankan saya akan memberikan beberapa saran ya untuk calon-calon pemimpin masa depan Indonesia. Sarannya sederhana sih, yaitu belajar banyak aja dari Muhammadiyah. Ya. Bagaimana caranya saya nggak tahu, tapi saya hanya sampaikan belajar banyak dari Muhammadiyah, dan dengan sendirinya belajar banyak dari tokoh di belakangnya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa saya arahkan ke sana? Karena kita bicara fakta. Ya, faktanya organisasi Muhammadiyah itu sekarang ini sudah tidak sekedar menjadi aset bangsa, sudah menjadi aset dunia kan itu. Dan dalam perjalanannya sudah lampau 1 abad. Ya. Jadi otomatis ini berarti kan cara pengorganisasiannya benar, profesional. Cara mengorganisir ya. Diorganisir sedemikian rupa secara profesional ya hasilnya luar biasa. Dan semua orang sudah tahu bagaimana gerakan dari Muhammadiyah ini. Betapa besar manfaat yang diberikan untuk seluruh umat manusia. Jadi mengutamakan asas kemanfaatan. Sehingga dengan demikian maka calon-calon pemimpin saya pikir ya mesti belajar banyak kepada Muhammadiyah. Bagaimana caranya mengelola organisasi sebesar itu? Karena organisasi Muhammadiyah tidak bisa kita lihat sebagai level nasional, sudah internasional loh, gede besar itu. Cuman efektif, ya kan? Jadi mestinya memang belajar banyak kepada Muhammadiyah. Hanya tadi, bagi calon-calon pemimpin kalau datang ke Muhammadiyah jangan niat cari suara, jangan, buang jauh-jauh itu. Ya, kalau Anda ke sana mengunjungi Muhammadiyah ada niat masalah suara, Anda sudah gagal sebelum bertarung. Jadi benar-benar ingin belajar gitu. Bukan dalam rangka mau memimpin, tidak, benar-benar belajar ya. Setidak-tidaknya walaupun tidak jadi presiden bisa memimpin organisasi yang dipegangnya. Bagaimana bisa mengelola sebuah organisasi yang manfaatnya luar biasa kepada umat manusia. Dan juga gak perlu ke kuburannya Ahmad Dahlan ya, jangan punya pikiran, punya niat mau rame-rame ke kuburannya Ahmad Dahlan, nggak ada guna, karena di situ nggak ada apa-apanya gitu. Ya. Dan beliau bukan tipe yang mau diziarahi karu-karuan itu, enggak. Ya. Bahkan beliau tuh kalau saya baca pikirannya ya, bila perlu dia dilupain juga nggak apa-apa gitu, karena yang penting bukan dirinya, tapi teladannya itu loh. Jadi mempelajari Muhammadiyah berarti mau nggak mau mempelajari tokoh di belakangnya. Apa yang dipelajari? Ya, teladannya. Ya. Teladannya. Bukan yang lain-lain. Jangan berpikir dia punya karomah, enggak lah. Manusia biasa kok. Ya. Tapi ya rendah hati. Beliau itu kan seorang habaib. Tapi apa pernah dia bilang dia itu habaib? Enggak. Ya. Karena dia tahu bahwa Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki, tapi Muhammad itu utusan Allah. Jadi ikuti Muhammad bukan sebagai sosok manusiawinya, sosok biologisnya, bukan, tapi ikuti Muhammad sebagai utusan Allah, kan gitu. Sehingga dia singkirkan yang namanya habaib bagi dirinya, padahal dia habaib murni ya. Tapi dia tidak mau pakai itu karena itu nggak diperlukan. Yang penting bukan habaib atau bukan habaibnya, tapi sejauh mana bisa meneladani Rasulullah itu loh. Itu tipe-tipe beliau begitu menurut pandangan saya. Sehingga menurut saya kalau kita bicara siapa guru bangsa yang sebenarnya, Ahmad Dahlan itu guru bangsa yang sebenarnya. Sebenarnya guru ya dia itu. Dari mana menilainya? Ya dampaknya aja lah. Kemanfaatan yang diberikan itu aja, gak usah yang lain-lain.
Nggak usah dilihat dari banyak ilmunya, enggak. Beliau itu ilmunya banyak, tapi kan nggak mau pamer. Ya, yang penting itu bukan banyak ilmu, tapi banyak amal. Ya. Dan gerakannya simpel kok. Ngamalin Al-Ma'un aja udah. Jadi negara ini kalau ngamalin Al-Ma'un, surat Al-Ma'un, beres. Dapat ridho dari Allah. Gak usah lebar-lebar lah. Berangkat aja dari surat Al-Ma'un. Negara ini dikelola gitu aja. Ya. Insya Allah selesai semua masalah. Tapi ya konsisten gitu loh, istiqomah. Nah, kembali tadi kepada calon-calon pemimpin yang memang niat mau jadi pemimpin, gitu. Belajar kepada Muhammadiyah dan dengan sendirinya belajar kepada tokoh di belakangnya. Ya. Saya bukan mengada-ada, kita bicara objektif loh. Ya. Bukan promosi, bukan. Kita belajar kepada bukti, itu aja. Muhammadiyah sudah lampau 1 abad, berarti dia kuat. Banyak dan kuat. Kalau nggak kuat nggak nyampe. Ya. Nah, apa yang membuat dia kuat? Nah, itu tadi. Sistemnya kan gitu, mekanismenya. Itu yang perlu dipelajari, dicontoh gitu loh. Perilakunya. Ya. Dan semua itu bagian dari mencontoh Kiai Haji Ahmad Dahlan kan gitu. Rendah hati, ya. Jadi walaupun pintar, ilmunya banyak, tapi rendah hati. Tidak mau dikultuskan kan itu. Jadi kalau sekilas ya pola-polanya mirip-mirip polanya Rasulullah. Ya. Ya. Dampak manfaatnya ya rasakan sendiri lah, lihat sendiri. Berapa banyak sekolahan yang dibangun, berapa banyak rumah sakit, panti-panti, masjid-masjid, Masya Allah. Itu aja ngelihatnya, gak usah banyak-banyak. Gak usah ribet. Ngecek sana ngecek sini. Ya. Kemanfaatan kepada umat manusia itu loh. Karena tadi Rasul pernah mengatakan sebaik-baik umatku adalah yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk manusia. Itu sebaik-baik umat. Ya. Kalau tidak bisa ngasih manfaat, ya nggak bisa disebut sebaik-baiknya umat. Manfaatnya sendiri apa? Sebesar-besarnya. Untuk orang banyak, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kelompok sendiri, ya itu nggak masuk. Ya, nggak masuk umat terbaik. Ya. Bukan yang pamer ilmu, ya, ilmu agama dipamer-pamer, itu nggak masuk. Ya. Tapi tadi berbuat yang nyata, karya nyata, yang bisa dirasakan oleh orang banyak, nah, itu yang benar tuh. Ya. Kan masih banyak tuh di negeri ini orang-orang yang seperti itu. Dia pengusaha kaya raya, tapi tadi dihabiskan untuk memberikan manfaat ke orang banyak. Nggak mesti dihafal Quran, nggak mesti dihafal hadis, ya. Apalagi kotak-katik Quran, kotak-katik hadis, bukan itu ukurannya. Ya. Tapi seberapa banyak dia memberikan manfaat kepada manusia, itu ukurannya yang benar. Karena Islam ini diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmatnya apa? Kemanfaatan. Ya. Kalau nggak ada manfaatnya untuk apa Islam diturunkan? Jadi Islam itu mendorong umat manusia, terutama yang mengaku sudah sebagai Islam, jadikan dirimu diri yang bermanfaat untuk orang banyak. Manfaatnya real, nyata. Orang lapar kasih makan, bukan dikasih doa. Bukan dikasih wirid, bukan dikasih makan. Orang kelaparan dikasih makan, bukan dikasih wirid. Kan gitu maksudnya. Jadi real gitu loh. Jangan dikasih mimpi-mimpi, harapan-harapan. Ya kan? Anak yatim juga disantunin gitu. Jadi intinya begitu. Dari balik kecemasan saya ini kan saya berpikir gimana caranya ini kan itu. Bagaimana calon pemimpin Indonesia yang akan datang? Modelnya gimana? Kalau harus belajar kemana kan itu? Ya itu. Menurut saya mesti belajar banyak kepada Muhammadiyah. Termasuk belajar kepada tokoh di belakangnya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Belajar semaksimal, tapi benar-benar niat belajar, bukan yang lain-lain. Kalau niat datang ke Muhammadiyah sudah mau urusan suara, udah gagal dah. Batal. Gagal sebelum bertarung. Ya.
terus rame-rame mau ke kuburan yang nggak ada guna, salah gitu. Jadi belajar dari apa yang dia tinggalkan. Ya Muhammadiyah ini kan yang dia tinggalkan, barang pusakanya. Belajar mekanismenya, sistemnya kan itu. Terus prinsip-prinsipnya banyak lah. Dan semua nggak lepas daripada cara berpikir dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan beliau ini menurut saya yang pantas disebut sebagai gurunya bangsa. Nggak ada yang lain. Ya. Kalau bicara guru bangsa ya beliau itulah. Ya, karena tadi dia mengajarkan bukan mengajarkan banyak ilmu. Ngajarin amal. Ngajarin cara beramal gitu loh. Bukan berilmu. Ya, sibuk berdebat urusan ilmu, enggak. Amalan diamalkan. Ya, yang manfaat untuk orang banyak, itu aja. Teladan itu yang perlu dicontoh. Jadi beliau itu meninggalkan teladan yang baik menurut saya. Nah, teladan itulah bisa disebut sebagai, ya guru kan begitu, ngasih teladan. Dan buktinya ya lihat saja sendiri sekarang ini. Ya. Saya kira belum ada yang bisa menyamainya. Ya bukan untuk banding-bandingan, bukan gitu. Kita bicara objektivitas, secara objektif. Sehingga dari bukti-bukti yang ada sangat beralasan dan masuk akal ya untuk belajar banyak kepada Muhammadiyah, termasuk terutama belajar kepada tokoh di belakangnya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Walaupun beliau sudah meninggal, bukan berarti kita nggak bisa berguru dengan dia, bisa, ya kan? Sama. Walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal, tidak berarti kita nggak bisa berguru kepada dia, bisa. Berguru kepada apa yang dia tinggalkan, itu dipelajari, dicermati gitu. Nanti ambil hikmahnya apa, itu berguru, ya. Itu berguru. Tapi niatnya benar-benar mau berguru gitu. Sehingga dapat ridho dari Allah, dikasih petunjuk. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan semoga ke depan kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang amanah lah. Karena tadi kalau enggak kita sangat khawatir ya keadaan Indonesia ke depan itu. Karena ngelihat kondisi sekarang ini mengerikan sebetulnya ya. Makanya saya tadi mengatakan saya khawatir negara Indonesia sebagai sebuah negara itu cuma berusia 90 tahun. Setelah itu bubar, ganti sistem. Sistemnya apa nggak ngerti gitu. Tentu saja kalau yang namanya sudah terjadi perubahan sistem kan gejolak. Ya, gejolak politik dan sebagainya, dan itu mengerikan. Bisa ada pertumpahan darah. Nah, tapi tadi keadaan yang buruk itu bisa dirubah sepanjang ada upaya luar biasa dari kita untuk memperbaikinya. Upaya luar biasa yang bisa menjadi sebab dirubahnya takdir buruk. Kalau enggak ya takdir buruk yang terjadi. Sehingga kita sangat berharap bergantung kepada para pemimpin masa depan. Mesti benar pemimpin-pemimpin yang amanah, ya, amanah dan cerdas. Ya. Bukan pemimpin yang seperti apa yang kelihatan cerdas, bukan, tapi cerdas benar gitu. Baru selamat negara ini. Oke, mudah-mudahan semua harapan baik kita dapat dikabulkan oleh Allah dan akhirnya nanti Indonesia benar-benar jadi sebuah negara besar yang berjaya. Harapan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.